Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Bima Wahyu Pratama dari SMP Negeri 30 Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya mau membagikan resensi sebuah buku bergenre sastra klasik dan petualangan yang berjudul Petualangan Para Pangeran Damsyik, karya Dodi Suhirno dan Didik Purwanto. Buku ini diterbitkan oleh Perpusnas Press tahun 2020 dengan tebal 100 halaman dan ukuran 16 kali 23 cm. Buku ini bukan cerita biasa, tetapi saduran dari naskah kuno Melayu klasik berjudul Syair Raja Damsyik, salah satu karya sastra Nusantara yang sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi, membaca buku ini rasanya seperti membuka kembali lembaran warisan budaya bangsa kita. Ceritanya dimulai di negeri Damsyik, sebuah kerajaan besar yang saat itu dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja ini mempunyai dua putra yang menjadi harapan negeri, yaitu Syah Firman dan Saif Al-Qamar. Sejak kecil, keduanya dibesarkan dengan pendidikan agama, latihan berkuda, dan mahir dalam menggunakan senjata. Intinya, mereka dipersiapkan untuk menjadi pewaris tahta yang tangguh. Sampailah suatu hari, keduanya ikut lomba berkuda. Awalnya biasa saja, sampai akhirnya kuda mereka lepas kendali dan membawa mereka tersesat ke hutan lebat. Dari situlah petualangan panjang pun dimulai. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, bertemu dengan tokoh-tokoh baru, dan melewati ujian keberanian serta kesetiaan mereka. Perjalanan ini bukan sekedar tersesat, tetapi menjadi titik balik pertemuan dan pembentukan karakter mereka. Menariknya, buku ini tidak hanya bercerita soal petualangan. Ada banyak gambaran kehidupan istana pada zaman dahulu. Misalnya, prosesi kelahiran putra mahkota, akikah, latihan berkuda, dan bersenjata, sampai arak-arakan istana yang megah. Semua itu ditulis dengan bahasa yang sederhana, tetapi mempertahankan nuansa sastra Melayu klasik. Jadi, pembaca diajak masuk ke suasana istana ratusan tahun lalu. Tokoh utamanya jelas, yaitu dua putranya yang bernama Syah Firman dan Saif Al-Qamar. Tetapi ada juga tokoh pendukung penting seperti Raja Damsyik, lalu ada Halil Al-Muluk, Syekh Al-Islam, dan masih banyak lagi. Semua tokoh punya perannya masing-masing dalam kehidupan istana pada masa itu. Alur ceritanya maju, runtut, dan mudah untuk dipahami dengan latar cerita yang berpindah dari istana negeri hutan lebat hingga perjalanan jauh penuh tantangan. Kelebihan buku ini adalah penggambaran detail budaya Melayu kuno yang sangat jelas. Kita bisa melihat bagaimanakah kehidupan sehari-hari masyarakat dan istana zaman dulu yang digambarkan dengan rinci. Alurnya juga mengalir enak, jadi nggak bikin bosan. Tetapi kekurangannya itu hampir tidak ada ilustrasi. Jadi, pembaca harus menghayal sendiri bagaimanakah petualangan cerita mereka. Dari buku inilah saya belajar bahwa tersesat tidak selalu berarti kehilangan arah. Justru, lewat rintangan kita bisa belajar banyak hal.
bagaimanakah caranya menjadi seorang yang mandiri, berani dalam mengambil keputusan, serta setia pada janji dan menemukan jalan keluar yang benar. Sama seperti dua pangeran, hidup kita terkadang harus melewati jalan yang memutar supaya kita sampai pada tujuan yang sebenarnya. Kesimpulannya adalah petualangan para pangeran Damsyik bukan cuma cerita hiburan, tetapi juga perpaduan sejarah, budaya, dan nilai moral yang kuat untuk kita semua. Ceritanya menghibur, tetapi juga di balik itu ada pesan yang mendalam yang bisa kita ambil. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.